Oke, terima kasih sudah join ya teman-teman sekalian di Kamsip CTF. Kita seri Kamsip CTF buat mungkin ini kesekian kali ya atau pertama kali di bulan ini ya. Setelah sekian lama vakum dan ini dia kita coba bawakan lagi Kamsip CTF kita di mana di sini kita akan bahas tentang exploit CMS ya teman-teman atau Content Management System. Benar nggak Mas Mikasa? Iya, ya, benar Mas Anton. Oke. Dan di sini kita akan mulai mainnya nanti di Try Hack Me seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita masuk mungkin ke bagian praktik ya mungkin nanti Mas. Kita santai aja sebenarnya di sini nggak kaku-kaku kayak webinar gitu. Cuma nanti ini buat iklan aja ya teman-teman. Nanti karena juga ini rekamannya diupload ke YouTube ya. Ini adalah kita di Kamsip atau dulu namanya Kamar Kamsip. Jadi sekarang Kamsip ID sebenarnya sama-sama aja. Ini platform ya niatnya beredukasi atau memberikan informasi seputar keamanan siber ataupun keamanan informasi seperti itu. Dan nanti konten-konten yang ada di Kamsip ini biasanya diupload di Instagram dan juga di YouTube seperti itu teman-teman. Oke, ini kita sudah ada sekitar 13 orang ya partisipan. Dari sekian banyak yang daftar mungkin yang bisa hadir ataupun baru cek email mungkin segini ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sedikit perkenalan saya Anton dan nanti ini narasumber kita ini Mas Mikasa atau biasa mungkin disebut Mas Gilang ya, dipanggil Mas Gilang seperti itu. Oke, itu aja basa-basinya. Saya coba stop share. Oke, Mas Mikasa mungkin udah mau mulai share screen. Oke, boleh Mas. Tak izin share screen ya. Oke, Mas. Silahkan. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Oke, gimana Mas Anton? Udah kelihatan nggak share screen-nya? Ini share screen-nya masih wallpaper, Mas, tapi udah ada kelihatan. Oke, belum tak geser. Nih, gimana aman? Oke, ini udah browser. Try Hack Me udah kebuka, Mas. Oke, aman ya. Ya. Siap, siap, siap. Oke. Bentar. View finalnya tak hide. Oke. Halo teman-teman. Sebelumnya kenalin, nama aku biasa disapa Gilang, Gilang Ramadan. Kalau nickname biasanya em, nicknameku untuk bermain CTF biasanya sehari-hari itu adalah Mikasa. Aku aktif bermain CTF sebagai player binary exploitation. Cuman di sini aku men-challenge sendiri aku untuk mencoba bermain sebuah mesin dengan base-nya adalah eksploitasi CMS untuk mendapatkan privilege escalation berupa root. Oke, sebelumnya aku seorang eh, mahasiswa aktif di salah satu universitas yang tidak terkenal namanya Universitas Mataram, yaitu universitas yang ada di Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Oke, ya sebenarnya ini udah yang kesekian kalinya aku sama Mas Anton bawain seri bermain CTF. Udah berapa kali ya Mas Anton ya? Udah sering lah pokoknya kita ngadain. Sejuta kali mungkin. Ya, ya betul. Eh, Tentang CTF, kami juga kadang-kadang main yang Jeopardy kadang-kadang ya Mas Anton ya. Kita Iya, main Mas. yang Hmm. Jeopardy. Dan ini first time kita main mesin kan Mas Anton? First time Iya. nggak? Untuk mesin ini first time, Mas. Biasanya kita main Oke, Jeopardy di Pico CTF. siap. Jadi ini first time kita akan main mesin dan kita have fun aja teman-temannya di sini. Saya sama Mas Anton tidak ada berniat untuk ngajar atau menggurui. Di sini kita benar-benar pure sharing session, apa sharing apa yang pernah kita kerjain aja gitu. Apa yang pernah saya lakukan dan bagaimana saya melakukannya gitu. Pure hal itu nggak ada buat ngajar atau untuk
eh, menggurui teman-teman semua, atau mungkin di sini teman-teman yang pada hari dah pada jago-jago kali Mas Anton ya. Jadi kita ya sebenarnya ya ini bawain secara have fun aja sih untuk eh, kita kemudian nanti saling sharing lah. Mungkin Iya. saya ada yang kurang, mungkin bisa ditambahin sama teman-teman gitu. Dipantau nih kita mas sama sepuh mas, mungkin ada pakai nama sama Ya, di sini. iya, mungkin ada yang sepuh nih, makanya saya sungkem dulu ya, minta izin di awal kalau ada salah-salah kata tadi Bennett. Oke, ya, sip. Oke, jadi kita sekarang bakal main mesin namanya Ignite, Mas Anton. Ini itu salah satu mesin easy Mm-mm. yang ada di Hackme yang sangat-sangat beginner friendly. Jadi teman-teman juga bisa nyobain, bisa sambil main juga bareng aku nih, biar kita seru-seruan nanti diskusi. Mungkin teman-teman punya cara lain buat solvingnya gitu. Boleh teman-teman, silahkan. Oke. Pertama kita setup dulu tentunya. Yang perlu kita setup adalah em, karena Trahikme ini base-nya punya VPN yang kita gunakan untuk akses nanti. Jadi kita bakal nyalain dulu VPN-nya teman-teman. Ini di sini aku punya VPN. Biasanya VPN tuh dia sesuai dengan username yang ada di Trahikme. Oke, kita buka aja sini. Sip. Oke, udah jalan. Kita tahu dia udah connect apa enggak, kita coba ping teman-teman. Ping alamatnya. Nah, kalau udah ada respon berarti oke, kita udah connect. Oke, jadi di sini juga saya bakal nyepin kayak ini ya. Kebiasaan saya ketika bermain mesin itu apa? Yang pertama tentunya karena kita akan bermain sebuah mesin yang black box, tentunya kita tidak memiliki informasi apapun tentang mesin ini. Kita cuma punya target IP address-nya aja gitu. Jadi gimana gitu ya, kita menggunakan tools sejuta umat yang sangat powerful ya, namanya adalah Nmap. Oke, jadi di Nmap sendiri juga udah lengkap sih cheat sheet-nya, saya rasa teman-teman bisa explore lebih dalam, cuman di sini saya punya punya apa namanya, punya sebuah key Nmap yang biasanya saya pakai untuk bermain mesin gitu. Oke, kita langsung aja Nmap. Biasanya saya menggunakan Nmap min SC, min SP, biasanya juga menggunakan eh, biasanya ini aja sih. Terus IP address dan kita simpan di tcp.nmap gitu. Min SC min Nah, SC ini apa mas? nah di sini di nmap sendiri sudah ngejelasin sebenarnya. Kita bisa cari aja. Tadi saya pakai min SP. Nah, sebenarnya min SP ini itu untuk kita nampilin version dari service yang Mm-mm. running tersebut, Mas. Kalau untuk min SP. Eh, Jadi kita tampilin nih service yang running tuh apa di sana. Contohnya mungkin contoh service apa Mas yang Mas Anton pernah pakai sendiri service. FTP mungkin mas. Ya, begitu. Ah, Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk min terus saya pakai min SC. Min SC itu apa? Nah, di sini sebenarnya udah lengkap ya teman-teman, bisa ini sendiri. Cuman kalau min SC itu mana ya? Saya lupa untuk secara teorinya. Cuman di sini min kita SC. bareng aja Ah buat itu nyari mas, di atas tadi mas. min SC tadi di mana ya? Di atas lagi. Nah itu. Ini Ah, ya, ini default NSS script. Jadi dia ini useful for discovery and shape. Jadi saya suka aja pakai min SC ini teman-teman, karena ya bisa dilihat di sini dia default NSS script. Jadi kan dia script dari si NSA itu secara defaultnya digunakan untuk di sini. Untuk scriptnya tersendiri ya mungkin bisa teman-teman coba bedah sendiri ya scriptnya itu apa gitu. Tapi saya biasanya menggunakan itu. Nah, yang dua itu aja sih Mas Anton. Cuman tambahannya kadang-kadang saya pakai A juga untuk all. Biasanya A ini dia
biasanya OS detection, misalnya OS apa yang dipakai pada port tersebut, terus ada versionnya, ada script scanningnya gitu. Jadi Oh, gitu. Nah, nah. di sini karena saya udah scan ya, kalau Nmap itu dia biasanya butuh waktu Mas Anton. Dia kayak Mm-mm. nggak cepet. Jadi biasanya saya untuk scan Nmap tuh tak tambahin min rate tuh biasanya mungkin 1000 atau ya sesuai teman-teman lah nyamannya gimana ya. Tapi cuman kalau kita lihat lagi di sini mungkin min rate Red. kita lihat. Nah, Hmm. ini dia slower than dari si numbernya itu per second. Mm-mm. Mas Max lower. rate ini Mm-mm. dia cepet. Biasanya kalau cepet tuh Mas Anton dia keblok biasanya kalau di Oh real iya case, iya. Di di real drop case sama ya kalau di WAF atau real case. firewall ya, Mas. Ya mungkin Mas Anton yang lebih ngerti ya karena ke arah blue team Mas Anton yang mungkin di belakangnya kayak gimana. Kalau cepet tuh Hmm. pasti ya ya begitulah Mas Anton ya. Dia Iya, bakal blok mungkin atau drop. ada something gitu mungkin. Ya. Nah, gitu aja teman-teman sebenarnya untuk Nmap ya. Karena di sini saya udah scan Nmap-nya menggunakan ini. Di sini teman-teman bisa lihat eh script yang saya pakai itu Nmap min sc min sp min min red 1000 min pmin. Nah, min pmin ini apa teman-teman gitu. Jadi kita tadi udah lihat juga yang min p. Oke, nih. Sebenarnya dia min P min itu untuk semua port, maksudnya Mas Anton. Dia kita scanning untuk semua port gitu. Sedangkan kalau untuk min P doang, ini dia port tertentu doang. Kita mau Mm-mm. scannya port apa gitu, Mas Anton. Nah, sedangkan kalau min min P min itu artinya semua port kita scan gitu. Oke, ya langsung aja teman-teman di sini. Karena saya tadi bilang saya pakai min SD dan min SP, nanti akan langsung kesekian di sini. Ternyata ada satu port yang terbuka untuk sekarang ini. Itu dia TCP, Mm-mm. dia open, dia base servernya adalah Apache. Kemudian dia merupakan CMS yang bernama Fuel CMS. Oke, Mm-mm. dia bernama Fuel CMS. Nah, karena kita tahu dia Fuel CMS, kita bisa akses teman-teman. Ada dua cara sebenarnya. Kalau teman-teman malas pakai IP, nih sebenarnya teman-teman malas pakai IP address nih. Sebenarnya bisa juga sih teman-teman akses pakai IP nih. Misalnya langsung kebuka biasanya si view file CMS-nya. Nah, di sini ada file CMS atau cara kedua adalah teman-teman bisa tambahin dulu. Ini biasanya kalau di HTB kayak gini sih, dia nggak bisa akses langsung. Oh, gini, ada beberapa di mesin HTB itu nggak bisa akses langsung IP-nya Mas Anton. Jadi kita harus tambahin dulu ke ETC host. Mm-mm. Oke. Nah, ini bekasan main HTB. Nah, jadi kita tambahin dulu dia namanya ignite.thm bisa gini. Tadi Oke. kenapa Mas? Sorry, ditambahin? Tuh. Kita tambahin IP-nya plus di kanannya itu kita maunya itu nama domainnya apa Mm-mm. supaya nama domain yang kita buat ini kayak kita jalanin di lokal lah gitu. Nah, Mm-mm. sehingga Mas Anton kalau kita udah kayak gitu kita bisa akses langsung si ignite.thm-nya di sini. Mana? Duh, salah. HTTP ignite.thm. Nah, sama aja deh Mas Anton. Jadi kalau teman-teman males ya lihat ini pakai IP ya udah teman-teman pakai ini aja. Jadi nanti kayak scan web pada umumnya lah gitu ya. Oke, oke kita lanjut. Jadi kita udah tahu dia itu ternyata menggunakan full CMS dan versinya 1,4. Nah, hal pertama yang harus teman-teman cari ketika teman-teman tahu suatu versi dari CMS, teman-teman ini.
cari dulu versi tersebut ada ininya nggak? Ada apa? Ya, ada versi exploitnya nggak gitu? Oke, kita cari. Oke, kita coba cari ya. Ehm, hmm, bentar, bentar. Ini kebuka terus. Nah, gimana? Nah, udah. Nah, kita bisa cari fuel CMS version 1.4 exploit. Nah, biasanya teman-teman yang pertama saya buka itu adalah yang ada di exploit DB. Soalnya di exploit DB ini dia biasanya rangkaian dari semua eksploitasi vulnerability yang ditemukan itu biasanya ada. Gitu, Mas Anwar. Nah, cuman kita harus lihat juga nih, dia itu verified atau enggak. Dia udah diverifikasi ya dari pihak si exploit DB-nya itu apa enggak. Kalau dia enggak verified gini, artinya dia belum tentu nih gitu. Enggak yakin kan. Mm-mm. Nah, kita bisa apa lihat-lihat juga yang lain nih. Misalnya di sini di GitHub ada apa? Biasanya orang nyediain script nih buat kita kayak kita itu bisa eksploitasinya kayak gimana sih gitu. Nah, di sini dia ternyata dia itu adalah RCE. Bisa RCE update namanya RCE. Remote Code Execution. Nah, jadi dari sini sebenarnya dia bisa RCE led to kalau di mesin yang kita sekarang ini led to tentunya kalau ada RCE sudah pasti bisa reversal kalau di sini. Nah, di sini kita dikasih ada skripnya teman-teman. Kita cek dulu sebenarnya apa sih yang dilakuin di skrip itu gitu. Dari sana kita nanti bisa coba-coba testing sendirilah gitu. Atau teman-teman mau remake lagi skripnya versi teman-teman boleh. Itu lebih bagus. Agak lemot ya. Oke. Python ya basisnya ya Mas. Ya, Python basisnya biasanya yang eksploitasi-eksploitasi web itu emang Python banyak banget sih Mas. Python Itu ya. Python biasanya Python sih. Python. Karena banyak 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 banget ya library yang betul-betul sangat-sangat powerful untuk Python sendiri. Iya Mas. Mhm. Oke, agak lama teman-teman ya. Ya, intinya adalah teman-teman nanti teman-teman bisa search aja gitu ya sesuai namanya Vue CMS. Ini ada 1.4 remote code execution. Nah, pada intinya dia itu remote code execution, Mas Anton. Pada intinya dia itu adalah remote code execution. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, letak vulnerability-nya itu ada di file, page, select, filter, lalu di sini ada kayak gini nih. Nah, ada kayak gini. Hmm. Nah, itu kemudian bisa kita manfaatkan sebagai remote code execution kita menuju reversal. Nah, ini teman-teman bisa baca juga. Di sini dia EP 2018 ya. Ya, 2018. Nggak terlalu jadul sih ya. Mas Anton ini masih 2018 terhitungnya nggak terlalu 2018. jadul. Heeh. Ya, ini 141 bisa teman-teman cek sendiri. Ternyata dia rentannya ada di sini. Nah, rentannya ada di filter ini. Oke. Nah, ini dia rentannya di sini teman-teman. Quotes di sini mungkin diisi dengan yang kita inginkan ya. Nah, karena saya udah download nih namanya ada dua ya versi, ada Cat Reverse. Nah, ternyata si Cat Reverse ini dia itu menggunakan di after
selectnya itu dia nge-reverse sale dengan CMD ini bla 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 bla. Nanti secara sederhananya dia ini secara sederhananya pokoknya IP teman-teman nanti ini disuruh input IP kalau kita lihat ya secara cepat nanti IP-nya masuk sini yang artinya akan menjadi URL. Kemudian nanti dia akan ada sistem kemudian CMD kalau teman-teman tahu ini di PHP dia kayak gini teman-teman. Eh, Sebentar. Ya, di sini bisa dilihat teman-teman. Harus sebentar. Tekan. Kalau di sini PHP biasanya dia nge-reversal pakai sistem get CMD gini. Nah ini sama aja teman-teman. Ini sama aja. Cuman dia pakai URL encode. Ya biasanya dia untuk nge-bypass si webnya sih. Gitu. Mm-mm. Ah oke. Nah ini bermanfaat banget juga teman-teman nih. Reversal online untuk teman-teman buat reversal. Tinggal masukin IP sama port. Nanti udah dibuatin sama dia berbagai macam reversal yang bisa kita gunakan. Sampai ada Auto Haskell ya mas. juga. Auto, ada Haskell, ada yang pakai C, nah, ada yang bash. Ya. Jadi ya berguna banget lah untuk teman-teman yang main mesin juga ya. Nah, oke. Karena kita udah tahu dan IP si ininya, IP webnya adalah ini, nah kita bisa langsung attack aja ya dari sini. Python 3 reverse dengan IP yang kita punya. Nah, di sini nama toolsnya adalah file CMS. Di sini dia bakal nanya nih Mas Anton. Kita ada tiga menu, exit, sell me, sama help. Iya. Nah, kalau kita gunakan sell me, dia akan minta IP kita titik dua lalu port. Nah, IP yang kita IP gunakan di sini laptop tentunya kita mas. IP VPN lebih tepatnya IP VPN Oke. Open VPN dari si Open VPN. Trahekme-nya Mas. Ya. Apa? Ya, dia biasanya tune 0 sih. Nah, dia Mm-mm. biasanya tune 0 sih kalau IP untuk apa namanya Trahekme-nya nih bisa teman-teman cek sini ya. Teman-teman bisa cek aja langsung. Nah, kan ada banyak nih ini IP kita. Sedangkan yang tuh nol biasanya IP untuk Trahekme-nya. Nah, Atau di web Trahek Me juga bisa kita lihat ya mas. iya betul banget. Di web Trahekme ada kayak mungkin. Di profile kalau nggak Oh, salah. oh iya betul. Sip, sip. Di profile Mas Anda ya. Betul, betul. Oke. Jadi kita di sini masukin ini teman-teman. Masukin si tun nolnya yang merupakan IP dari Trahekme. 10, 17, 125 dan 9 tentunya. Oke. Nah, di sini dia bilang get a reversal netcat. Artinya ketika kita masukin ini, dia langsung reverse. Di mana itu artinya kita harus sudah tangkap si reverse-nya dengan netcat. Jadi teman-teman kalau teman-teman tahu netcat itu merupakan dia bisa nangkep reversal. Misalnya di reversal itu kita pasti naruh alamat dan port kita kan Mas Anton. Jadi Iya. pas kita nge-reversal, kita tangkep supaya di lokal kita itu ngerespon dapat dapat apa enggak selnya nih untuk yang remote gitu. Dapat enggak nih? Kita pakai ncat, netcat maksudnya kita pakai netcat. Oke. Sini kita masukin aja misalnya kita pengen port 9001 gitu. Di sini kita sekalian setup
untuk NC min NLFV. Nah, kalau teman-teman masih bingung, NC paling NC netcat teman cheat sheet. Sini udah lengkap sih teman-teman ya. Nah, ada NCH buat apa? Health, word scan, terus min LP untuk listen mode. Nah, gitu. Yang sebenarnya yang penting tuh kita ngelisten sih. Di sini kan ada saya gunakan NC NLFV. LV itu udah jelas dia listen pada LV ini gunakan listen pada 9001. Sedangkan F itu kita bisa cari aja NLF ya di mana F-nya. Nah, ini pokoknya di sini chat sheet semua teman-teman di sini. Min LF servernya sama aja sebenarnya. Terus ya kayak gitu sih teman-teman. Min N, oke sama aja. Teman-teman bisa baca-baca lah chat-chat di sini. Oke. Nah, kita sambilan NC di sini. Kalau kita enter di sini, lihat. Tunggu ya teman-teman. Nah, kita dapat selnya. Kalau teman-teman mastiin dia ini selnya apa, kita bisa lihat dia merupakan WW data yang merupakan default user dari suatu CMS biasanya Mas Anton ya. Biasanya Ya. WW data dia default user kalau nggak salah sih ya. Mas Anton mungkin boleh koreksi kalau ada salah ya. Mm-mm. Nah, oke. Kita udah masuk SOWW data di si fuel CMS-nya. Nah, what's next? Nah, dalam kita menjadi red team, seorang offset red team, kita tuh pasti punya pikiran gimana caranya kita nge-chain dari hal-hal kecil ke yang lebih tinggi. Di sini kita udah dapat user. Kita pasti mikir dong, how to get privilege escalation as a root. Gimana cara kita dapetin kerentanan yang lebih besar dengan mendapatkan rootnya. Oke, otomatis gitu kan. Nah, kebiasaan yang pertama adalah kita melakukan dari hal-hal kecil. Mungkin ngecek konfigurasi, mungkin dari servernya yang lupa untuk gimana lah dari developernya gitu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, ini ada satu tips buat teman-teman kalau mau si shell di remote-nya ini kayak shell biasa di Linux teman-teman. Teman-teman bisa gunakan ini Python 3 min C, terus import pty.spawn bin base ya. Lihat, nah sudah ada ww data Ubuntu, ternyata dia base-nya Ubuntu. Oke, what's next teman-teman, kita bakal cari konfigurasi. Mungkin kita dari konfigurasi, kalau nggak ada kita bisa cek SUID, atau nggak kita cek mungkin dari Linux kernelnya versi berapa, ada nggak exploitnya. Nah gitu. Nah pertama tapi kita akan cek dulu dia ada ini. Nah, di sini ada beberapa, ada robots, index, well, contributing. Nah, di sini kan ini seperti biasa lah, kita coba cek get index.php isinya apa. Nah, ini biasa lah ya untuk nah tidak ada yang menarik sih. Ya, tidak ada yang menarik ya. Ini file apa Nah, tadi, Mas? kita apa? Apa Mas Anton? File apa, Mas, yang dibuka? Saya buka index.php yang ada di ininya. Berarti index.php itu berarti ini ya Mas Anton ya, keseluruhan ini dia nampilin ini ya, yang kalau Ya. di WW datanya kan. Dan depannya, Ya benar nggak Mas? Oke, bener, Mas. sip. Berarti kita masuk aja ke folder filenya. Kita cek di sini ada apa aja. Nah ternyata di sini ada beberapa folder nih. Application, data backup, install modul, script license, index, dan kode igniter. Nah, kalau teman-teman tahu, biasanya di application itulah biasanya logic programnya gitu. Kalau teman-teman ada, mungkin di sini ada web developer ya, mungkin nuhun minta izin, eh, sepuh-sepuh sekalian minta izin kalau ada salah. Kita ngecek
di application, tapi setahu saya sih biasanya di application sih. Kita cek ya. Nah, bener aja teman-teman, di sini ternyata ada banyak folder-folder MPC. Kayak ada config core, ada views, ada controllers. Di sini juga ada migration. Kemudian ada config nih. Kita perlu curiga nih ke config Mas Anton. Kenapa kita perlu curiga Mas Anton ke config? Kira-kira. Isinya ini ya Mas, config antara web dengan server mungkin Mas gitu. Atau Nah, database. mungkin aja kan. Kalau orang kayak kita nih, misalnya baru masuk, lihat ada kata config, bisa aja kan config-nya mungkin ke arah yang kredensial, mungkin account gitu atau apa kan kita kan nggak tahu gitu. Kita Hmm. as a pentester nih, berarti kita penasaran, kita masuk aja ke config-nya. Nah, ternyata ada banyak nih Mas Anton di sini di config. Mm-mm. Tapi satu yang buat mata saya tertuju langsung ke filenya adalah kira-kira apa Mas Anton? Yang paling kredensial di sini. Ntar saya user agent terus ada config PHP, database PHP Hmm. itu Mas. Nah, database PHP kan kita mikirnya kalau database pasti mungkin ada nyimpen kredensial kan, Mas? Iya. Ya, mungkin kredensial apa gitu kita nggak tahu kan. Nah, ya udah, mungkin kita cek aja kali databasenya. Nah, kita cek ya, get database.php. Ternyata isinya ini kita bisa. Nah, Mm-mm. kita bisa lihat nih. Ternyata dia tuh si developernya nyimpen username sama password nih, Mas Anton. Dia Ya, di config username aja. root, passwordnya me. Kita nggak tahu nih antara ini, tapi ini kita nggak tahu nih Mas Anton, masih 50-50 Iya, antara si benar atau rootnya enggak? ini MySQL-nya yang punya si Hmm. me ini, ataupun mungkin dari root si ininya servernya, kita nggak tahu. Oke, sip. Jadi kita cobain teman-teman, apakah me ini merupakan password dari servernya, rootnya. Kita coba Oh ya, aja ya. sorry Mas. Ya, Ini gimana tadi di Mas chat Anam? nih, Mas Muhammad Reza boleh cek script yang dipakai tadi kelewatan. Oke, yang mana Mas Reza? Script tadi kelewatan yang Nmap kali ya, maksudnya? Atau yang mana Mas Reza? Yang setahun selalu itu mungkin Mas. Untuk selnya berarti. Script exploit. Script exploit kata ini Mas Reza. Oke, script exploitnya berarti kita ke Ignite. Oke, cat, Nah, ini Mas Reza. Dia pada intinya nanti di kita bisa lihat nih. Nih. Oke, di argumennya dia minta nih. Di argumennya dia bakal minta URL kita. Dia nanti bakal masuk ke IP address nih di argumen. Kemudian dia bakal di ini Mas Reza nih. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Ini dia reversalnya Mas Reza sebenarnya. NC, RM, TMP, nah, bla bla bla. Ini merupakan reversalnya di mana dia masukin IP kita. IP 2 yang tadinya ada di yang kita udah masukin sini nih. IP dia masuk sini, terus nanti bakal ditaruh di sini nanti IP-nya. Nanti bakal di apa? Dieksekusi. Nah, sebenarnya letak kerentanannya itu di sini Mas Reza nih, di request get ini kita bisa lihat kerentanannya. Dia ada di file, page, select, filter apa gitu. Nah, di situ. Mungkin kita bisa ini. Mm-mm. Mungkin File, page, iya select. maksud Mas Reza. Ini script exploitnya dari CVS Mas. Udah bawaan dari ini. DB Select, exploit bisa kita cari juga. select. Nah, ada Hmm. kayak gini. Dia di ini sebenarnya dia apa namanya? Untuk kerentanannya sebenarnya ada di sini sih. Untuk yang bisa dieksploitasi. Nah, oke. Kita lanjut Mas Anton ya. Ya Mas. Sip. Kita udah tahu nih, ada tadi kita dapat kredensial meme untuk root. Kita coba surut.
meme. Oke, kita tunggu. Nah, ternyata kita masuk as a root nih Mas Anton. Kita Mm-mm. ternyata masuk as a root. Nah, kenapa bisa gitu teman-teman? Ini sebenarnya kita biasa jumpai sih di kehidupan sehari-hari, kayak web developer itu lupa lah menghapus hal fatal di konfigannya, atau mungkin lupa menghapus kredensial-kredensial di kode-kode webnya gitu. Kadang-kadang kita bisa ngelihat itu semua itu nggak jauh-jauh lah, kayak di web web lokalan juga ada banyak kan kayak gitu. Oke, kalau udah dapat root apa teman-teman? Udah, teman-teman ini titik tertinggi nih. Pentester tuh titik tertinggi ini emang dapat root. Udah, ini udah kita udah bisa ngapa-ngapain kalau udah dapat root teman-teman. Kita bisa cek tadi ID-nya nol ini udah bisa ngapa-ngapain. Misalnya teman-teman buka CD root udah bisa ke root, harusnya nggak bisa kalau user biasa. Jadi teman-teman udah bisa dapetin flagnya untuk teman-teman kemudian submit di sini usernya dan root. Nah, satu info lagi teman-teman, biasanya untuk user dia itu ada di slash cd home, kemudian nama ininya apa, misalnya cd www data ls. Nah, misalnya ada di sini teman-teman. Untuk flag usernya ada di user, home user, sedangkan flag rootnya ada di root. Nah, begitu Mas Anton jadinya. Kita udah dapat eskalasi root nih Mas Anton. Oh, Jadi ya udah selesai sebenarnya ya, sebenarnya. kenapa Mas? Sistem udah kalau udah dapat root ya udah selesai ya sebenarnya Mas. Udah selesai Mas, udah nggak bisa diapa-apa, ini bisa di take down juga, mungkin dirusak, adalah di apa-apa, udah selesai. Di device lah. Ya, bocil-bocil di PES mungkin ada di sini Mas Anton kali. Kita satu. Ya, itu teman-teman ya. Ya mungkin itu aja sih Mas Anton kalau dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu ya. Mm-mm. Oke teman-teman. Karena Mungkin kita enjoy aja di sini Mas Anton ya. Ya enjoy iya, aja sih. mungkin ada yang masih Sambil nyoba-nyoba terus tadi ya ketinggalan. tak lihat. Kalau emang ketinggalan di mana nggak apa-apa kasih tahu aja. Tak pikir pakai manual reversal tadi. Oh, dipikir ini ya manual reversalnya. Sebenarnya manual juga bisa sih Mas Reza, harusnya manual. Di testing aja di bagian seleksi ini. Kita testing apa untuk reverse-nya kayak gimana, kita bisa testing aja, kita cobain ya, mungkin bisa Nyoba manual nih Mas. ya, kita coba manual, berusaha dulu ya kan. Iya. Ada bentar. Oh, CMD. Reverse Shopee. Terus ke CMD, isi CMD ya, buat si CMD. Oke. Sip. Kita bisa cek mungkin di sini ada reverser online. IP kita tadi 01. Kita lihat bugnya itu ada di mana. Filter bla 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 bla. Hmm, kita coba cari lagi ya. Exploitnya tadi di sini. Kita testing ya, ternyata dia exploitnya
URL lib codes page select gitu. Oke, kita testing aja. Kita cari sumber yang gampang dicerna. Nah, dia rata-rata ada quote si X-nya, dia ngepairs. Hmm, Bisa nggak ya? Coba kita cek. Ada pertanyaan Mas di chat dari Mas Reza. Pada broken semua. Search is the key, Mas. Ini mana ya tadi? Exploit. Ini tadi. Created by Acit. 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 Royal CMS. Saya cek 4. Exploit. Ini Mas, bisa pakai ini Mas aja. Tak share di ini ya, chat. Di chat aja Mas. Nah, tuh. Siap, siap Mas Reza, siap, siap. Semangat, 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 semangat. Oke. Itu sih palingnya. Mungkin kalau manual lumayan capek sih nguli. Kita Iya, lumayan capek nguli sih. butuh waktu. Karena dia ngepers ini dia itu diubah ke URL encode Hmm, di filternya itu. Mungkin tapi kalau kita tes ada nggak ya? Tak coba-coba aja sih. Saya coba nyari deh Mas. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi benar dia harus di URL encode sih. Kayak yang mana tadi? Ya, ngeparsing sih ini, parsing 27 sampai sini ini kira-kira apa nih? Kita decode. Apa decode nih? Nah, kayak gini coba-coba print sistem bla 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 pokoknya. Ya dibuat sama mereka lah ini kan. Payloadnya sedemikian rupa. Tapi biasanya ini udah ada exploitnya sih. Biasanya kayak versi segini dia kita dikasih exploit gitu. Jadi yang nggak harus manual juga sebenarnya. Tapi yang satu yang penting yang teman-teman perlu tahu itu letak exploitnya di mana. Kemudian paham Python ini sebenarnya cara kerjanya pas ngeksploitasi gimana. Gitu aja sih. Mungkin semoga menjawab Mas Reza. Oke. Ya mungkin segitu aja Mas Anton ya. Hmm, oke. Hmm. Coba akses pakai yang di ini Mas. Apa tuh Mas Anton? Kolom chat ngaruh nggak itu Mas? Sebenarnya sama aja ngakses langsung ke ini ya Mas. Berarti dia masuknya Pencet. tadi di fitur apa Mas? Tadi dia masuknya? Ini sama aja Filter. sih Iya, sebenarnya. IP ya tadi kita memang ngambil filter sama nih. Nah, kita coba ya maksudnya kita coba. Kita coba dulu kan, siapa tahu bisa. Sistem CMD, oke.
Ini maksudnya gimana Mas Anton? Kita coba ini. Maksudnya gimana? Diakses aja Mas, coba di browser. Nggak Akses apa kali nggak? ya. Iya. Atau gini aja deh. Eh kita coba testingnya ini. Tapi CMD-nya kita coba ubah ke ID. Encode, encode, encode. Sistem ID nih. Ini page. Sorry. Bentar. Nah, ini expecting or. Jadi dia butuh full backtick harusnya. Encode. Ya, persen 27. Oke, nggak bisa tab. Yang bagian ID atau ubah CMD. Nah, tetap nggak jalan deh. Apa emang harus script ya? Itu kayaknya ada yang ditambahin sih Mas. Iya sih, tetap nggak jalan. Oh, di ini. Di ends. Hmm. Tapi ya teman-teman boleh sih nyoba kalau ada yang bisa manual mungkin boleh dibagi. Maksudnya ini versi aku aja sih. Kayak versi aku aja nge-solve-nya kemarin gimana gitu. Shell ini. NC. Hmm. Itu dia awal. Hmm. 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 Itu. Aduh, Mas Reza mah. Kayak gitu Mas Reza. Ini cuma cuma temuan kecil aja ini mah. Apa? Orang juga udah pada bisa. Cek, cek, cek. Kita, bentar Mas. Kayaknya, oke. Ya mungkin itu tadi ya teman-teman. Kalau untuk script atau manual kita nge-exploitnya belum ketemu ya. Mungkin jadi PR ya. PR kalau emang lagi semangat buat ngulik lagi, silakan juga teman-teman. Tapi intinya ya berterima kasih pada ya hacker-hacker di luar sana yang mengupload CVE mereka ya. Mas Mikasa mau nge-share sesuatu lagi Mas?
Dari Mas Reza ngikutin Mas dari tadi. Lagi jalanin Rehmi juga Mas. Mas Reza sih GG Mas, temen ini CTF-an. Oh GG iya, beliau. Iya emang GG. kenal gitu Mas. Iya emang GG beliau. Ada pertanyaan tuh Mas di kolom komentar. Apa tuh? Sebelum sebenarnya saya pakai dua-duanya Mas, Nmap sama Rasken ya. Dan saya rasa kalau Rasken tuh saya rasa lebih cepat sih dibanding Nmap. Cuman nggak tahu kenapa kalau Nmap saya rasa lebih deep aja gitu pas ngetesnya. Cuma kadang-kadang kalau di real case dia kadang-kadang keblok tuh Nmap-nya. Nmap tuh kadang-kadang keblok. Itu gimana Mas Anton? Kira-kira dia emang bawaan si servernya itu ngeblok kalau ada yang melakukan ini cek port yang terbuka apa gimana Mas Anton? Coba bisa dijelaskan dari sisi blue teamnya mungkin? Iya Mas, kalau emang dia dipasangin firewall atau WAF ya Mas, dan itu Hmm. rulesnya juga yang garang ya. Kadang memang apa? Tools-tools otomatisasi mungkin kayak dir listing ataupun tadi Nmap atau scanning lainnya bakal keblok Mas itu requestnya. Oke, Jadi misalnya kita nambah petik aja juga udah langsung keblok. Ada yang garang gitu dia WAF-nya. berarti ini kembali lagi Mas ya ke setup dan keamanan setiap yang kita tes atau kita uji ya. Iya Kembali Mas. lagi. Oke. Terus cara biar rajin belajar CC atau konsisten kayak Mas. Mas, aduh, saya juga ada burnout nih sama Mas Reza kadang-kadang sih. Gila sih Mas. Memang kalau belajar cyber security itu udah paling susah itu Mas dibanding ini. Mungkin kalau orang belajar bukan bermaksud ini ya, tapi kalau misalnya belajar web nih, kan resource-nya udah banyak. Terus jelas gitu dibuatnya kayak ada kita pengen buat web kayak gini, udah jelas gitu kayak ada tujuan. Kalau cyber security ini Mas kayak ngambang aja masih saya. Maksudnya ini ada yang pilih red team nih. Susah, susah kali Mas. Banyak kali ini apa namanya? Pilihan-pilihan ke red team itu cuman ya kalau saya sih cara cara ngatasinnya ya yang di depan mata saya maksudnya sekarang lagi main PWN atau Mas Reza kan jago forensik ya. Mungkin kalau saran saya sih Mas Reza cobain semua aja sih menurut saya. Nanti juga Mas Reza bakal ke ini sendiri sih seiring berjalannya waktu kayak oh kayaknya Mas saya harus jalan apa perdalam bagian ini deh gitu. Kalau dari saya sebenarnya saya sering Mas Anton di apa komunitas-komunitas tuh nanya kayak Mm, sering tips belajar dong gitu. Mas ini gitu. Gimana biar ini jago. Minta juga ke teman-teman karena ya emang ada pasnya kalau burnout tuh Mas. Kayak iya. ada lelah-lelahnya gitu. Ada pasnya kayak wah udahlah dulu ini nggak nemu apa-apa gitu. Waktu saya nyoba bug bounty, waduh parah sih Mas itu kayak gila-gilaan itu saingannya. Bukan stres lagi sih itu udah kayak sampai nggak mau nyentuh, nggak mau nyentuh. Pernah sampai di fase nggak mau nyentuh Nggak Linux mau selama nyentuh, benar-benar nggak mau nyentuh lagi Mas. stres parah itu Mas Anton, burnout parah, kagak nggak nemu apa-apa selama 7 hari ngepentes, Iya. parah sih gila sih. Bug bounty itu ya Mas. Iya, bug bounty. Apalagi kalau open ya Mas. Ya saingan kita kalau dia sedunia, sedunia bisa Mas. Hacker One sedunia Iya, kan Mas. Heeh. sedunia belum lagi. Bukan Kayaknya kita cuma mending jadi ya, ya kita mending ke kalau saran saya kalau baru-baru belajar sih
main-main di website pemerintah yang ada G-cert-nya aja sih, paling kayak Hmm, nggak terlalu stres ya. Mungkin setidaknya nemu kerentanan lah kalau di Indonesia mah, Mas Anto. ya, Webnya setidaknya untuk apa naikin gairah dan semangat pentes mungkin ya, itu bisa sih dengan cara yang etik, pastinya dengan Mas Anton ya, dengan cara yang etik dengan melaporkannya ke insiden respon timnya gitu. Teman-teman juga dapat sertifikat, bisa jadi apa CP-nya juga ya Mas Anton gitu. ya, teaser ya Mas. Kalau nggak salah kemarin udah bikin ini mau nge-share artikel di ini Mas di Kamsip. Sempat ada nulis juga tentang teaser Mas. Karena teman Oh, grup Pentes juga ada ini ngedata ini kemarin Mas alamat-alamat email yang mereka biasa mereka laporin. oh, bagus bagus tuh, boleh tuh Anak-anak di grup. dicek teman-teman tuh tulisan dari Kams. Ya. Mungkin kalau apa, tak boleh juga kalau boleh Mas Anton tak share-share ini juga apa namanya? Write up PWN mungkin dari yang pernah saya ikutin gitu Oh ya boleh Mas. di CTF untuk di kansipnya supaya orang juga Oh iya, ngebacanya ke sana. ya, Karena kan kalau saya share di pribadi nggak banyak yang tahu gitu. Nanti ya, malah jadi write up goib, kita nggak ada yang tahu gitu. ya asalkan ini Mas ikhlas buat nge-share ya silakan Mas. Ah. Ikhlas mah. Jadi kita harus percaya sih setiap kita bagi ilmu itu nggak bakal habis. Nice Mas. Itu kita bakal. Oh ada yang nanya tuh Mas Anton, kayaknya Mas Anton lebih tahu deh yang ini pertanyaannya. Biar aman, apa aja regulasi yang harus diperhatikan tuh Mas? Regulasi. Oke Mas. Mungkin ini aman-aman mungkin di sisi ini ya Mas, sistem atau website. Karena ada banyak sih sebenarnya Mas yang perlu tanda petik kita amankan. People juga sebenarnya kita harus amankan Mas. Selain people, sistem, tadi teknologinya, terus prosedurnya, ada banyak sebenarnya. Ya, PPT Mas. Terima kasih Mas Aprizam. Tapi kalau tadi di bagian apa? Regulasi, kalau regulasi ya Mas, mungkin kita bisa lihat yang paling simpel atau yang mainstream digunakan ISO 27001 mungkin Mas. Kalau kita menuhin checklist audit di sana. Kemudian kalau mau lebih spesifik lagi, misal kita lagi pakai server atau cloudnya merek X gitu, kita mungkin bakal diberikan dokumentasi untuk ataupun checklist-checklist keamanan dari mereka gitu Mas. Jadi menyesuaikan dengan apa yang mau kita amankan dan kita pakai. Seperti itu Mas Tengku. Dan tadi kemudian izin Mas Mikasa tadi menarik juga tadi Mas. Yang memang arahnya ya Mas. Arah belajar cyber security apalagi yang bagian tadi mungkin lebih khususnya red team memang nggak ada arahnya gitu ya Mas. Beda sama dengan build aplikasi. Betul. Bener Mas. Jadi Banyak juga nanyain ya. Karena memang ya kalau web developer ya kan outputnya jelas Mas. Bikin sebuah web. jelas. Ah, ah. Kita disuruh bikin web, mungkin bikin web 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 landing page, web perusahaan. Hmm. Pas sudah jadi udah, berarti goals kita dapet. Memang kalau untuk belajar kayak gini atau pentest ya nggak ada habisnya memang Mas. Mungkin kita bisa Betul. batasin ya Mas mungkin. Mungkin yang lebih simpel kita batasin tadi, oh misal saya maunya dalam pentas ini belajar awal pentas bisa melakukan SQL map, sorry, SQL injection seperti itu. Pas sudah jadi, oh berarti udah satu checklist terpenuhi gitu. Gitu Mas kalau mungkin yang poin 2 dari Mas Reza. Ya. Terus ada satu lagi dari poin 3 ya dari Mas Reza ini belum tak baca. Kalau di Pentes atau bug bounty bukan back bounty ya Mas.
bagusnya emang pakai script otomasi atau manual. Nah, sebenarnya kita bisa pakai dua-duanya Mas Reza, hybrid gitu. Kayak di samping Reza jalanin yang otomasi, Mas Reza tes juga nih, testing secara manual gitu. Karena yang otomasi pasti kalau yang berkaitan dengan miskonfigurasi atau yang ada harus interaksi dengan kita, contohnya pakai Burp Suite, itu nggak bisa dideteksi oleh tools gitu Mas Reza. Jadi kita di samping pakai otomasi, kita harus ngetes juga secara manual Mas Reza. Kayak mungkin ada misconfig atau logic error dari webnya gitu. Kayak gitu sih Mas Reza paling. Kita nggak salah kok untuk menggunakan tools. Kan tools dibuat untuk mempermudah kita kan Mas Anton gitu. Jadi Ya. ya kenapa kita nggak pakai selama itu memang dengan tujuan yang baik kan? Kenapa kita nggak pakai kan? Kita tujuannya emang yang mempermudah kita aja sih. Nggak mungkin kan kita nyari misalnya ada subdomain nih, 300 subdomain kita cariin dalam satu malam. Besoknya mungkin insya Allah tipes sih kita Mas Anton. Kita ya mungkin itu mempermudah aja. Mungkin nanti di automationnya kayak ada nih kedetek satu yang berpotensi itu eh, di garis bawah teman-teman ya berpotensi. Jadi kita tetap harus cek hasil dari automation itu tuh jelas apa valid apa enggak gitu. Kita tes lagi, kita coba ulik lagi gitu. Jadi itu mempermudah aja sih. Oke. Semoga menjawab Mas Reza ya. Semangat Mas Reza kalau belajar cybersecurity terus bisa nimbrung di Kansip juga. Mungkin harus sudah mulai aktifin Kansip yang Discord sih Mas Anton. Discordnya mas. Yang di Discord Oke. harus sudah aktifin yang Kansip Discord sih. Oke mas, mungkin jadi ini apa? PR lah nanti mas. Oke, catatan buat tim Kamsip. Ya, mungkin dari sekarang juga di ini ya, di apa namanya? Kita harus mulai rutin juga untuk bahas CTF-nya. Kebetulan saya semester depan tuh Mas Anton ngambil ini Kampus Merdeka, jadi agak agak free dikit lah gitu. Iya iya iya. Ya. Kampus Merdeka itu magang ya mas? Enggak sih, itu kayak ada magang, cuman saya ngambil yang studi independen dari Metro Data, itu cyber security juga. Oke. Di informasi buat teman-teman nih, nanti kalau kuliah minimal semester 5 itu bisa ngambil studi independen cyber security di Metrodata terus plus kalau di Metrodata itu dia kita dapat satu kali tag ujian C Mas Anton. Oh, Ya, oh, enak jadi banget mas. ya, jadi Mungkin tapi ini ada. Oh, dibatasin dia peserta satu kelasnya jadi ketat harusnya ya apa seleksi berkasnya harusnya ketat sih. iya. Tapi itu cuma buat mahasiswa gitu mas. Ya, cuma buat Dan yang mahasiswa semester daftar 5 ke minimal. Kampus Merdeka. Iya, ini info buat teman-teman aja ya kalau mungkin nyari yang sertifikasi gratisan tapi berdaging tuh boleh. Oh iya. Oh ya ini mungkin di dalam Zoom ini atau nanti ada yang nonton record YouTube ini tidak ada sponsor dari Metrodata ya Mas. Tapi kalau emang Metrodata mau sponsori Kamsip ya silakan sangat-sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Silahkan ya, boleh juga sih. Silakan. Info, ada lagi pertanyaan nih dari Mas Reza. Info laptop yang dipakai buat belajar IT dan CS ini. Waduh, aku kentang banget sih Mas pakai Acer Aspire yang 5. Aku pakai Acer Aspire 5 Mas Anton. Jadi dia Core i5 masih generasi 11 sih. Ya, RAM 8 GB, SSD 256. 256. Itu udah teriak-teriak banget sih Mas Anton. Apalagi Ya. aku kan dual boot ya, jadi udah 2000. teriak-teriak banget. Iya Mas. Dual Dual. dual apa udah teriak-teriak banget lah. Kalau pakai VirtualBox nggak kuat Mas Anton, nge-freeze dia. Ya, kita pasang Windows terus pakai VirtualBox lebih berat ya Mas. Iya lebih berat. Hmm. Mungkin kalau jawabannya laptop, kalau saya pribadi jawabannya adalah intinya selama bisa jalanin jalanin tadi apa kali lah contohnya ya udah cukup sebenarnya laptopnya. Iya betul, udah cukup.
Tadi Mas Tengku ini, biar nggak melanggar hukum gimana saat kita melakukan bug bounty. Oke Mas. Em, Saat melakukan bug bounty, yang pertama kalau di pemerintahan setempat, usahain yang udah punya CSIR, yaitu tim insiden respon mereka. Jadi ada tempat lapor ya, Mas Anton. CSIR itu ada tempat lapor. Kita ngirim email secara etis. Terus yang kedua kalau di bug bounty dengan masnya mau cari pundi-pundi, mungkin bounty yang berupa uang gitu, bisa ke ini Mas, kayak platform kayak HackerOne, Bugcrowd, atau ke Yes We Hack, itu bisa Mas. Jadi mereka emang emang menyediakan platform itu untuk Mas Pentes gitu. Mas Pentes untuk Mas melakukan bug bounty, terus nanti Mas laporin ke perusahaannya gitu. Dengan ketentuan ada scope-scope yang dibatasi oleh mereka yang boleh Mas tes gitu. Jadi nggak boleh dari out of scope. Kayak gitu sih dari saya Mas Anton. Mungkin ada tambahan dari Mas Anton. Oke. Mungkin poinnya tadi di situ Mas udah yang Mas bilang. Kalau di bug bounty biasanya mereka, kalau emang ada program bug bounty ya Mas Tengku, mereka akan bikin scope atau batasan Mas. Mereka akan bikin, kalau di Pentest itu biasanya mereka bikin NDA biasanya Mas. Nah, kalau di untuk menjelasin scope-nya gitu, mereka jelasin scope-nya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh gitu Mas Tengku. Ya, senang ya Mas Anton nih ada perkembangan lebih antusias teman-teman dari yang periode sekarang ini lebih antusias. Iya Mas. Iya, enak. Jadi sebenarnya kalau antusias kita juga senang Mas Anton ya kayak Bener Mas. ngadain sharingnya makin senang karena ada teman ngobrol gitu. Kalau emang nggak ada bertanya, krik-krik juga kita Mas. Iya betul. Masa saya doang sama Mas Anton gitu kan? Ya kayak gimana lah kali kita berdua doang ngomong. Ya. Betul sebaiknya. Adakah sebaiknya tidak dipakai saat tes? Em, Hindari penggunaan tools yang membebankan server atau webnya sih. Kayak yang terlalu membebankan tuh yang berlebihan gitu. Kayak sebenarnya nggak ada sih tools yang dilarang, mas ya. Kayak di pentesting itu ya bebas aja teman-teman pakai tools apa. Cuman hindari penggunaan yang weightnya berlebihan. Mungkin teman-teman bisa kurangin speednya nanti supaya dia yang nggak set banget cepet gitu atau ya teman-teman kayak ngetesnya di satu domain doang misalnya supaya nggak keblok gitu. Sebenarnya ya bebas teman-teman pakai apa aja. Kalau di bug bounty itu dibebaskan sama mereka. Teman-teman mau pakai tools apapun, yang penting teman-teman nemukan kerentanan yang valid itu diterima sama mereka kok. Yang itu Mas memang benar yang membebani. Kalau di skopnya bug bounty biasanya memang melarang DDoS seperti itu Mas. Waduh, Iya sebenarnya bocil emang bocil. nggak guna sih Mas sebenarnya. Nggak ada hubungannya kan sama ini. Tapi hati-hati Mas Anton nih, bocil-bocil dos menyerang nanti. Iya. Nanti Kamsib ID kena. Malah kena Mas. Kalau kena ini ada bocil-bocil dos nanti menyerang juga. Mas di. Ini pemula, cara supaya kita bisa mengerti ketika diberi target. Masih bingung di bagian pencarian flash di terminal tadi saya masih kasih mudah banget. Pas saya coba pusing masuk itu. Em, Pencarian flag di terminalnya. Em, Gini, sebenarnya kalau flag flag itu bonus sih sebenarnya karena ketika kita bermain CTF ya. Tapi yang apa namanya? Sebagian besar ketika bermain mesin itu flag user itu ada di home slash nama user. Nah, di situ dia.
flagnya. Sedangkan untuk root biasanya di slash root root.txt gitu. Tools kayak Burp Suite berarti tidak boleh agresif saat melakukan pentest. Ya Mas, kalau terlalu agresif sih di blok sih IP-nya biasanya kalau saya pengalaman ya kalau terlalu toolsnya ya wah langsung banyak nih. Wah, kedetek itu Mas di belakang. Ini Mas Anton juga kebetulan blue team Mas. Gimana kalau ada yang ngepentes secara ugal-ugalan tuh gimana kedeteksi? Ngefans secara ugal-ugalan. Iya Mas. Tapi memang biasanya kalau pentes kan ini lebih ke ini ya Mas. Memang udah kesepakatan dua belah pihak antara pentester dan juga kliennya gitu Mas. Oh, ini maksudnya Yang pentes gitu. Oh, kalau pentes pentas kerjaan nggak apa-apa sih harusnya nggak apa-apa sih. apa? Kalau dia contohnya mungkin maksudnya adalah bug bounty, ya kalau agresif bener Mas di tadi di drop Mas bakal paket-paket yang kita kirim bakal di drop gitu. Jadi kita ngakses aja nggak bisa. Gimana mau Ya. jalanin script. Mm-mm. Terus ini Mas Biasanya keblok ya dalam periode berapa waktu gitu keblok. Iya, Mas Aprizam Sheet Pro yang di-share di forum Telegram. Bagaimana kita memastikan tools tersebut tidak ada malware? Iya Mas, eh, Eh, sejatinya ya Mas, Sheet Pro itu berbayar dan kalau ada orang yang ingin memberikan apa yang dia beli dengan duit dia secara cuma-cuma ke grup secara publik itu sangat-sangat dermawan sih orangnya Mas. Heeh, dermawan. Dan bisa dipastikan 99% itu yang hasil crack-crack seperti itu ada malwarenya Mas. Seperti itu. Buat disarankan mungkin saya sih nyaranin kalau emang belum ada budget buat kita beli Brooksheet Pro, pakai Brooksheet Community aja bisa Mas. Sebenarnya kan poin pentingnya tadi di bagian repeater sama intruder seperti itu. Memang bener. minusnya nggak bisa save project gitu Mas. Heeh. Gimana Mas Mikasa? Sebenarnya ya benar juga sih kayak sebenarnya Bersuit Community tuh udah cukup sih kalau untuk cari bug bounty kecuali yang level enterprise ya biasanya kan mereka proyekan tuh Mas Anton kalau Hmm. level enterprise ya. Kalau untuk kita penggunaan pribadi kan kayak ya makainya single target aja paling gitu kan. Nggak apa-apa sih pakai yang community aja. Kan yang kita manfaatkan di Burpsuite-nya biasanya kan kita lihat requestnya itu ada miskonfigurasi nggak, bisa di bypass nggak yang misalnya websitenya mungkin 400 ini kodenya atau bisa kita bypass jadi 200 atau enggak kita melakukan IDOR gitu-gitu. Ya, pasti sih ya, maksudnya kalau ada aplikasi kerekan, ya kan dia menyediakan open open source buatan dia, kita nggak tahu, mungkin disisipin apa gitu kan, kita nggak tahu. Tentunya kalau berani ambil itu teman-teman juga harus berani ambil resikonya juga. Ya, gimana Mas Anton? Ada tambahan? Ya, Oh, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Mas Anton kali. oke Mas. Dalam Apa tuh? melakukan bug bounty sebaiknya berapa tool yang dipakai? Satu tool dengan tool lainnya. Em, Tidak ada batasan sih Mas sebenarnya Ada untuk banyak. tool yang dipakai ya. Kayak ya Mas bisa pakai apa aja sih? Kayak tools kan banyak kan. Tapi sangat amat di ini kalau menurut saya sih pakai yang sesuai kebutuhan aja sih Mas. Kayak mungkin yang disesuaikan aja sama kondisi websitenya kira-kira nih rentan apa nih dipakai toolsnya gitu. Terus mungkin ya
Iya, sebenarnya pakai banyak tools juga mungkin harus dilihat juga ya scope kerentanannya itu butuh toolsnya yang apa Mas gitu. Gimana Mas Anton? Iya, benar Mas. Nggak ada batasan. Kalau semakin banyak toolsnya, semakin bagus. Tapi yang penting toolsnya memang eh, apa? Memang berguna. Maksudnya ada korelasi atau memang berfungsi lah di dipakai buat targetnya itu. Mana bilang? Yang emang tools yang cocok lah gitu Mas. Misalnya kita kalau emang targetnya bentuknya tadi misalnya URL ataupun tadi misalnya apa? eh IP address. WordPress, WordPress kita bisa pakai Nmap atau WP Scan. Mungkin kalau dia bukan WordPress, CMS-nya tadi pakai full ya, full. Kalau kita pakai WP Scan nggak cocok Mas gitu. Ya betul nggak cocok. Heeh. Nggak mungkin juga ya kan Iya. webnya WordPress. WordPress misalnya nih kita mungkin apa ya, enggak misalnya CMS nih kita pakai ya betul juga kata Mas Anton ya fuel dipakein WP Scan nggak cocok sih. Tapi Betul dalam betul nggak. intinya iya Mas, tidak ada batasan Mas. Sebaiknya berapa Hmm. tool? Mungkin selama eh, firewall atau WAF-nya belum ngedrop, pakai aja Mas, gas aja terus gitu. Ya selama masih apa ya kayak masnya masih butuh tools tambahan tuh pakai aja Mas nggak apa-apa sih. Oke. Oke, nah, di sini kita udah 21.30 Mas. 30. Ya 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 Oke, berarti kita udah 1,5 jam. Mungkin teman-teman, Hmm. tapi bener tadi yang sama juga diberitahu Mas Mikasa, makasih banget buat antusiasnya malam ini ya teman-teman sekalian. Keren teman-teman pada semangat semua Insya Allah ilmunya bakal Ya, Mas. eh, bermanfaat semoga ya Mas Anton yang kita share juga kita juga dengan sangat-sangat semangat ya nge-share ilmunya jadi ya teman-teman harus pada semangat juga antusias untuk belajarnya gitu. Perlu kita garis bawahi kita nggak menggurui ya Mas, cuman kita nge-share pengalaman Betul, kita aja. betul, 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 betul. Ini based of record aja apa yang kita pernah kerjain gitu. Kalau teman-teman punya cara B, C, D dan sampai Z misalnya sebenarnya ya nggak apa-apa ya, Mas Anton kita juga open sharing kok, Iya. discuss di grup gitu nggak apa-apa. Kalau mau nge-share ke grup atau bahkan kita buatkan sesi nge-zoom gini, wah, Wah, sangat terbuka Mas. itu bagus Mas Anton ya Saya supaya sediakan Mas panggungnya. iya mungkin orang pada bosen nih, Mas Anton sama Mas Mikasa doang nih bosen Ya, gitu. Mungkin ada yang lain gitu ya, boleh lah. lain itu. Bebas kan masih pembahasannya kayak mau bawa forensik lah, Bebas kriptografi. Mas. Malah yang Ya. dibutuhkan gitu Mas, tadi bahkan dua itu forensik, kriptografi, mungkin ada kalau insiden respon mungkin ya. Karena Iya. keseringan yang isi di Kamsip bagian pentest atau red teaming sebenarnya Mas. Hmm. Agak jauh dari kata Kamsip sebenarnya keamanan siber Mas. Malah serangan siber jatuhnya Mas. Karena kebanyakan di Kansip nih red team semua ya. Tim semua Mas ya. Iya, kasihan nih Mas Anton sama Mas Ihsan doang blue team. Gimana? Dua versus sekian ya kan? Aduh. Iya Mas Tenggu, mungkin recordnya nanti akan di YouTube. Tapi mungkin ada mungkin bagian-bagian yang perlu disensor, mungkin nanti saya cek lagi deh. Ya, Ya, ya betul betul Mas. Aduh. Sorry Mas. Jadi ngedit nih ya videonya. nggak apa-apa Aduh. Mas. Soalnya selain juga ya ilmu daging, ilmu berbahaya Mas. Waduh. Iya. Siapa tahu kan masih ada pakai CMS versi berapa tadi Mas? 1.4 ya Mas? Masih ada sih kalau menurut saya Masih Pak. ada? Masih ada sebenarnya. Masih Sebenarnya masih ada. ada. Auto bisa dieksploitasi itu teman-teman Iya. kalau satu itu auto eksploitasi.
sudah tidak back bounty itu sudah valid sih. Karena kalau kita tadi ngomonginnya CVE ya, CVE, kalau tadi kan di sini buat full CMS 1.4.1, jadi semua yang website masih pakai CMS versi tersebut pasti kena, Mas. Pasti kena. Betul. Atau selain mungkin dia ada ngasih mitigasi ataupun tambalan lah patch di situ. Tapi kalau emang masih default bawaan pasti kena kerentanan yang sama. Iya, Oke, mungkin itu aja Mas. iya Yang mungkin. bilang sharing-sharing kita juga 1,5 Sip. jam. Mm-mm. Ya, Dari teman-teman. ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir Mas Anton. Kita makasih banget. Pasti Udah banget. antusias juga. Antusias, udah antusias par keren. Daftar hadir belum ada ya Mas. Mungkin kritik saran saya terima secara personal lah mungkin ya. Waduh, jangan Mas Anton nanti. Iya, karena memang bukan ini ya, kita nggak ada niatan bikin webinar-webinar gitu ya Mas. Biasanya webinar ada ini ya, daftar hadir, ketik saran, dapat sertifikat gratis. Kalau ini kan kita memang sharing-sharing aja, Ya, santai-santai aja sih. santai aja. Kalau ada kritik saran boleh berkunjung ke IG-nya Mas Anton. Iya, Aduh. oke. Kalau emang ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh ke grup Telegram, boleh ke Instagram, seperti itu. Ya, betul. Oke. Dari Mas, ada penutup Mas? Eh, cukup sih Mas Anton kalau dari saya. Mungkin kita Mungkin cukup ya. nggak perlu ada sesi dokumentasi ya Mas. Udah gitu. Oh, ya ya bebas aja Orang sih Mas. juga sih Mas sebenarnya. Ya udah. Ya, Oke, mungkin sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Mikasa dan juga teman-teman yang lain, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. ya, Oke, mungkin kita terima kasih Mas, terima kasih atas sharingnya, atas pertanyaannya, terima kasih. Ditunggu ya, teman-teman buat kegiatan-kegiatan Kamsip lainnya. Discord-nya Mas mungkin nanti. ya. Oke, kita end meet aja Mas. See you Yep. Sip. teman-teman. A few moments later.